Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian Masjid Al-Ikhlas, salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah sekalian, melanjutkan himpunan putusan tarjih. Sekarang kita diingatkan dalam kitab himpunan putusan tarjih ini. Nah, bima la tasilu ilaihi uquluna. Yes. Yang mana tidak tercapai terhadap akal kita dalam memahami keyakinan. Ini memahamkan kita. Pak, Bu, ukul itu jamak dari aklun. Aklun itu artinya akal. Pemahaman kita itu begini hebatnya. Kita ini manusia. Punya otak apa enggak kira-kira? Punya, okay? Dan ada makhluk lain, bukan yang gaib. Bukan yang gaib, maksudnya yang tidak gaib. Siapa? Hewan binatang. Hewan binatang itu punya otak enggak kira-kira? Punya. Yes. Manusia punya otak, hewan juga punya otak. Nah, tapi di situ ada namanya akal. Akal itu apa? Cara kerja, fungsi dari otak itu namanya akal. Sekali lagi, akal itu adalah fungsi atau cara kerja dari otak, itu namanya akal. Otaknya manusia bisa bekerja, berfungsi karena Allah memberikan fungsi kerja otak itu namanya akal. Sehingga akal itu dipakai untuk berpikir. Yes. Tetapi kalau hewan binatang punya otak, tetapi Allah tidak memberikan fungsi cara kerja otak, akal kepada hewan atau binatang. Makanya hewan binatang itu tidak berakal. Secara jasmani bentuk otak kita sama hewan insya Allah sama. Kalau nggak percaya jenengan buka itu kepalanya kambing atau sapi ketika kurban besok. Ya. Dan kalau kita buka otak kita sendiri ya nggak mungkin. Balik none gak iso. Ya kan? Tapi lihat aja itu di YouTube kan banyak. Bentuknya bagaimana? Ya seperti gajah itu kan. Putih-putih gerembel gitu itu. Itu bentuk secara fisik. Tapi Allah memberikan cara kerja otak namanya akal kepada manusia. Dan yang kedua, Allah tidak memberikan kerja otak kepada hewan. Lah, seandainya kok hewan itu dikasih kerja otaknya oleh Allah seperti akal manusia, mungkin ya ikut sekolah. Mungkin ikut ngaji, ya kan? Jadi mungkin anak-anak kita
yang sekolah maupun kuliah mungkin temannya ya gajah, sapi, kambing. Ya karena seandainya kerja otaknya berfungsi yaitu akal. Nah, itu baru balas akal. Nah, akal itu ya kan karena terbatas sehingga Allah memahamkan kepada kita. Makanya dikatakan tadi makallafanallah bil bahsi fil i'tiqad bima la tasilu ilaihi uquluna. Allah tidak membebani kita semuanya terhadap membicarakan masalah keyakinan akidah itu, ya toh. Jangan sampai selalu dengan akal kita, karena akal sendiri itu tidak nyampe untuk memahami itu. Contoh, Pak Bu, Isra Mi'raj, perintah apa itu? Wahyu sholat. Allah memanggil Nabi Muhammad langsung tanpa perantara malaikat. Malaikat Jibril dipanggil untuk ngawal saja, tetapi Allah sendiri yang memerintahkan kepada Muhammad untuk melaksanakan sholat dan untuk kita semua sebagai umatnya. Nah, lihat Asra Yusri, perjalanan malam darat. Itu kalau toh orang tidak beriman, gak punya keyakinan, ngibul itu Muhammad. Mana mungkin malam-malam bisa jalan dari Mekah menuju Palestina itu. Kemudian Mi'raj, naik dari langit dunia menuju 7 langit yang sifatnya gaib. Itu kalau orang nggak yakin maka tidak akan percaya, karena akal tidak mungkin bisa mencapai itu. Karena yang mengundang Allah, Nabi Muhammad diperjalankan tadi malam melampaui batas akal manusia. Itu bukti. Sehingga sampailah kepada kita ini adalah perintah sholat itu. Ini keyakinan. Sehingga akal itu kalau tidak nyampe kepada keyakinan, maka akal tidak bisa dipakai rujukan. Dipertegas di dalam kitab itu, lihat, li'anna aqlal insan la yastati'u ayyasila ila ma'rifati dzatillah. Loh ini loh Pak Bu, kenapa kok akal itu ya toh, tidak tercapai akal kita terhadap kepercayaan? Li'anna, sebabnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Sebabnya aklal insan, akal manusia itu, sekali lagi, akal manusia itu layastati'u, tidak mampu, Pak Bu, tidak mampu, tidak bisa ayyasila ila ma'rifati dzatillah. Tidak mampu, tidak bisa sampai kepada makrifat zatnya Allah. Sekali lagi, makrifat zatnya Allah. Apa itu makrifat zatnya Allah? Begini, kita ini manusia Pak Bu. Kemudian pendekatan akal kita hidup di dunia ini, ada bapak ibu kita, ada saudara kita, ada keluarga kita. Tetapi pendekatan itu kalau kita pakai untuk memahami makrifat zatnya Allah, tidak bisa. Apa maksudnya? Oh, berarti kita hidup ini ada bapak, ada ibu. Berarti Allah itu bapaknya siapa ya? Oh,
Oh, berarti Allah itu ibunya siapa ya? Oh, berarti Allah itu saudaranya siapa ya? Ini yang dimaksud adalah berpikir tentang zatnya Allah, haram hukumnya. Makanya tadi dikatakan akal manusia tidak mampu untuk mencapai pengertian memahamkan makrifat zatnya Allah. Tidak mampu itu. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Silakan akal kita berpikir tentang yang diciptakan Allah, maka di situ akan tambah yakin kepada Allah. Tapi jangan berpikir tentang zatnya Allah. Zatnya Allah itu tadi apa? Saya kasih contoh tadi. Allah itu bapaknya siapa? Allah itu ibunya siapa dan lain-lain. Karena pendekatan akal kita samakan bahwa seperti kita hidup, ada bapak, ada ibu, ada saudara. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Dia Allah itu tidak seperti sesuatu yang Ia ciptakan. Ini tentang zatnya Allah. Sehingga tidak sampai akal manusia berpikir tentang zatnya Allah. Wong kita saja ini, ya kan, memikirkan zatnya diciptakan Allah itu sudah nggak nutut kok. Contoh, langit ini tinggi, nggak ada tiangnya, tapi tidak bisa roboh jatuh. Kita buat masjid, rumah, kalau nggak ada tiangnya roboh. Berarti kita berpikir tentang yang diciptakan Allah, al-makhluqat wal kainat itu, subhanallah, yang diciptakan saja itu tidak bisa roboh. Begitu hebatnya yang menciptakan. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Al-Kahfi 110 itu. Muhammad sampaikan, seandainya saja, lah ini ngomong tentang makhluknya Allah. Seandainya saja laut itu, ini ngomong laut yang ada di dunia, itu sebagai tinta untuk apa? Menulis yang diciptakan Allah, menulis yang diciptakan Allah, keesaan Allah, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yes. Kemudian air laut itu sebagai tintanya habis, ditambahkan lagi, maka air laut sebagai tinta tadi sudah habis, sudah ditambah, ilmunya Allah, kekuasaannya Allah tidak akan habis walaupun air laut sebagai tinta sudah habis. Walau ji'na bimislihi madada itu nggak bisa kita bayangkan, Pak, air laut jadi tintanya itu, ya kan? Kita ngeprint aja bolak-balik entek kok, ya kan? Ini air laut begitu luar biasa. Makanya subhanallah, inilah yang dimaksud bahwa akal manusia tidak nyampe untuk memahami tentang ma'rifat zatnya Allah. Makanya haram hukumnya. Akal manusia tidak mampu. Gampangannya begini Bapak, simpelnya, lalu kita ini diciptakan kok, mosok sing menciptakan kala yang diciptakan, begitu aja logikanya. Nah, itulah kebalikannya dunia sekarang ini. Apa Pak Bu? Contoh handphone yang begitu canggih itu. Kalau dulu anak-anak kita kecil-kecil dulu, kita ini tanpa handphone ini pun harus hafal
Sekarang banyak aplikasinya anak nggak bisa hafal, mergo ngremehno no handphone ada. Sehingga apa? Ini mengalahkan akal manusia. Akhirnya apa? Rusak. Itulah bedanya buatan manusia bisa mengalahkan manusia. Tapi kalau Allah tidak bisa dikalahkan dengan yang dibuat, yaitu makhluknya tadi. Makanya Allah maha segalanya. Maka ketika kita sholat, kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allah maha besar itu. Nah, ini loh Pak Bu. Jadi akal manusia itu tidak mampu untuk memahami zatnya Allah. Nah ini loh Pak, kalau ada orang begini nih, mohon maaf sampai nggak sholat. Karena apa? Akalnya sudah rusak. Nah, wa kaifiyati ittisafihi bisifatin fala tabhas anhu. Yang mana zatnya Allah itu ada hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Fala tabhas anhu, maka jangan sekali-kali membahas tentang zatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Kita dipahamkan dengan Asmaul Husna. Allah memberi rezeki, Allah memberikan kekuasaan. Di situ ada kalimat yadullah. Contoh, yadun itu artinya tangan Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi jangan dipahamkan seperti akal kita. Oh tangan, berarti manusianya mikir, oh tangannya Allah mungkin tangannya seperti kita. Karena kita punya dua tangan, kanan dan kiri. Tiap satu tangan mempunyai berapa jari? 5. Oh berarti tangannya Allah mungkin 2, punya jari 5. Mengandai-andai. Padahal yadullah di situ konteksnya adalah kekuasaannya Allah. Rusak kalau manusia memikirkan, mensifati Allah sesuai dengan akalnya, rusak sudah. Nah ini bahaya. Makanya dikatakan tanbih, yaitu perhatian, supaya diperhatikan betul bahwa akal manusia itu terbatas. Sekali lagi, sejenius-jeniusnya manusia, sak pinter-pinternya manusia, itu masih terbatas. Buktinya Pak Bu, ya kan? Kenapa seperti Nabi Muhammad, mohon maaf, digembleng oleh Allah bukan akalnya dulu, tetapi apa? Hatinya dulu. Dari keyatimannya, ya kan, kemudian ditinggal bapaknya dulu, ibunya setelah melahirkan ditinggal, kemudian perjuangan dakwahnya tidak punya apa-apa. Kalau toh Allah mau tak gawani sugih kaya untuk berdakwah, tetapi tidak. Ada proses. Baru umur 40 tahun diangkat jadi nabi dan rasul. Yang dipandaikan Allah bukan akalnya, tetapi apa? Hatinya. Nah, tapi sekarang kan enggak. Akali disik sing disikno. Ati niki delek. Wis mari ngaji TPA jaris lulus, meneh gak ngaji maneh. Nah, rusak sudah. Ya kan? Akhirnya ngakali terus. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah akal manusia itu sifatnya terbatas, tidak mampu untuk itu. Yes. Walaisa fi wujudihi ta'ala syakkun.
dan tidak ada di dalam wujudnya. Wujudnya siapa? Kembali kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Syakun, keraguan. Gampangane jangan meragukan wujudnya Allah. Makanya dalam konsep ihsan di dalam hadis itu tentang iman, Islam dan ihsan, ketika sanadnya Umar bin Khattab, malaikat Jibril menyerupai manusia, kemudian duduk di sebelah Rasulullah dan para sahabat tanya, siapa itu? Ya kan, ketika akhirnya menjawab itu adalah malaikat Jibril. Apa bukti tentang keimanan? Rukun iman itu ada 6, yang dalam hadisnya panjang itu. Islam, yang dikenal dengan rukun Islam ada 5 itu. Kemudian bertanya, mauwal ihsan, apa itu Muhammad? Yaitu ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan kamu, kita semua ini melihat Allah. Tapi walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Berarti ini bukti bahwa Allah itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah karena keyakinan tadi, tapi yakinlah Allah melihat kita. Makanya walaisa fi wujudi syakkun, janganlah kita semua ini meragukan tentang wujudnya Allah. Syakkun itu keraguan, Pak. Nah, kalau sudah ragu, wis gak sholat, wis gak ngelihat Allah kok. Saya nggak bisa melihat Allah, lah itu susah akhirnya. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, orang itu kalau mohon maaf riyahnya muncul, nggak iman kepada Allah, jadi mau berbuat baik nunggu pamer, sedekah, infak, zakat, nunggu pamer sih. Ini nggak ngono, ditulis itu no wetbot masjid, ini nggak ditulis menikah gelem maneh. Jadi ada unsur apa? Pamer. Jadi pamernya begitu. Makanya laisa fi wujudi ta'ala syakkun. Janganlah kita semuanya ini menyangsikan bahwa wujudnya Allah itu. Jangan sampai sanksi. Berarti harus yakin, tidak boleh ragu. Bagaimana biar tidak ragu? Tadi dikatakan memahami diri kita, memahamkan diri kita dengan yang diciptakan Allah. Begitu. Makanya dalam surat Ibrahim ini mempertegas di ayat 10 itu, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Kata Allah, ya toh, tidak ada atau apakah, ya kan, keraguan dengan Allah, yang mana Allah ini fatir, menciptakan langit-langit dan bumi. Gampangane, apakah kamu masih menyaksikan keberadaan Allah yang mana Dia menciptakan langit-langit dan bumi? Bumi ini ada, langit ini ada, itu ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Begitu. Nah, ini loh Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau nggak paham, mohon maaf, Fir'aun itu loh sampai tenggelam di laut itu, ya kan, ditenggelamkan oleh Allah ketika mengejar Nabi Musa itu.
di akhir hayatnya dalam surat Yunus itu, sampai dia mengatakan ternyata ada Tuhan selain saya. Kata Fir'aun, benar ternyata ada Tuhan, yaitu Tuhannya Musa, Allah itu. Kemudian dia mengatakan, saya baru percaya. Wis kita tenggelamno, gak bisa ngapa-ngapain, tidak berdaya, dia baru sadar. Nah, pertanyaannya, apakah dia diterima oleh Allah? Allahu a'lam. Tapi jasadnya dibiarkan utuh oleh Allah sampailah ke tepi, ditemukan, dan sampai sekarang dijadikan apa? Mumi itu jasadnya. Sebagai apa? Pelajaran. Iku lho wong sing sombong mengaku dirinya sebagai Tuhan. Logikane Bapak Ibu, ini logika saja. Orang kalau sudah di laut, jenengan aja lihat kemarin itu yang banyak, atau kecelakaan yang pesawat itu, bagaimana ketika dia di laut, mohon maaf, manusianya nggak bisa ditemukan. Tapi bangkai pesawatnya sudah pecah semua, manusianya nggak bisa sudah. Tapi Allah menjadikan Fir'aun jasadnya masih utuh untuk menunjukkan, iki lho pelajaran wong sing sombong itu. Iki lho buktine wonge, ngono bahasanya begitu. Maka jangan sombong-sombong sudah. Jangan jumawa dan lain sebagainya. Logikanya kalau sudah di laut, mati sudah, hancur sudah. Tapi dibiarkan oleh Allah sebagai bukti. Ini baru tentang jasadnya Fir'aun. Belum lagi tentang langit-langit yang begitu itu, dan bumi yang kita tempati yang rahasianya luar biasa. Makanya Allah itu ada, jangan sampai menyaksikan. Makanya dalam surat Ibrahim ayat 10 itu, afillahi syakkun fatiris samawati wal Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Pun saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa kebaikan kita semuanya, dan mudah-mudahan bertambahlah keimanan kita kepada Allah lewat memahami himpunan putusan tarjih dia. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.